Petugas kesehatan berbaju hazmat lengkap dengan pelindung wajah, sepatu pelindung, dan sarung tangan mengevakuasi 3 pasien dari kapal pesiar MV Hondius yang dilanda wabah virus Hanta di Tanjung Verde, pesisir barat Afrika, Rabu 6 Mei 2026. Hingga 4 Mei 2026 waktu setempat, tercatat 7 kasus teridentifikasi, termasuk 3 kematian, 1 pasien kritis, dan 3 pasien dengan gejala ringan. Apakah virus Hanta akan menjadi next COVID? Lalu apa itu virus Hanta dan seberapa parah dampaknya? Dan bagaimana kasus virus Hanta di Indonesia? Kita bahas. This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon, they can die. And so, again, people hearing this that are on the ship are, very rightly so scared. And the general public might be scared as well. So early information, accurate information is critical, knowing what your actual exposure might be. And most people will never be exposed to this. Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, infeksi virus Hanta jarang terjadi pada manusia. Meski begitu, infeksi ini tidak bisa disepelekan. Tingkat kematian berkisar 1 hingga 15% di Asia dan Eropa, hingga mencapai 50% di Amerika dari seluruh kasus yang ditemukan. Pada kasus di kapal pesiar MV Hondius, WHO memperkirakan penularan dapat terjadi antar manusia akibat kontak sangat dekat. Pasien pertama diduga terinfeksi sebelum menaiki kapal. Meski demikian, WHO menegaskan bahwa risiko penularan masih tergolong rendah. Indonesia tidak luput dari kasus virus Hanta. Pada Juni 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 8 kasus virus Hanta dalam periode 15 hingga 21 Juni 2025. 2 kasus ditemukan di Jawa Barat, 4 kasus di DI Yogyakarta, 1 kasus di Nusa Tenggara Timur, dan 1 kasus lainnya di Sulawesi Utara. Seluruh pasien saat itu dinyatakan sembuh. Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi Chandra Yoga Aditama menjelaskan bahwa gejala infeksi virus Hanta dapat berbeda tergantung perkembangan penyakit. Infeksi virus Hanta pada paru-paru disebut Hantavirus Pulmonary Syndrome atau HPS dengan gejala seperti demam, lemas, dan nyeri otot terutama pada pinggul, punggung, dan bahu. Sekitar separuh pasien juga mengalami sakit kepala, pusing, menggigil, serta gangguan pencernaan seperti nyeri perut, mual, dan muntah. Selain HPS, terdapat pula infeksi yang disebut Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome atau HFRS. Gejalanya meliputi sakit kepala, nyeri badan, malaise atau tubuh lemas, hingga ikterik atau kondisi tubuh menguning. Chandra juga menyebut bahwa hingga kini belum ada pengobatan spesifik untuk infeksi virus Hanta. Penanganan pasien umumnya berupa terapi suportif, pemenuhan cairan tubuh, dan terapi lain sesuai gejala yang dialami. Karena itu pencegahan menjadi langkah terbaik untuk menghindari infeksi virus Hanta, terutama menghindari kontak dengan hewan penular seperti tikus dan mencit. Penularan dapat terjadi melalui urin, tinja, maupun air liur hewan tersebut. Menjaga kebersihan rumah dan mengelola sampah dengan benar juga menjadi langkah penting pencegahan. Sahabat Kompas, meski WHO menegaskan virus Hanta bukan next COVID, kemunculan kasus di kapal pesiar ini tetap menjadi pengingat bahwa ancaman penyakit menular masih ada dan perlu diwaspadai. Karena itu penyebaran informasi yang akurat serta penerapan pola hidup bersih menjadi langkah penting untuk mencegah penularan dan kepanikan di masyarakat.